Karena kita nggak pernah tahu Lailatul Qadarnya kapan. Gaspol, tarawih full. Pak Ustadz, tapi malam ini saya nganterin anak saya ke rumah sakit, saya nggak bisa tarawih sendiri di rumah, nggak masalah. Yang penting jangan meninggalkan sholat tarawih. Ya itu, mau 11 mau 23 nggak masalah, itu mah khilafiyah. NU Muhammadiyah itu sama gurunya. Iya, hanya dulu tuh ada Kiai NU, Kiai Muhammadiyah berteman dekat. Kiai NU ngundang acara buka puasa, Kiai Muhammadiyah datang. Selesai buka puasa, Kiai NU bilang, Pak Kiai, nanti jenengan yang jadi imam sholat tarawih. Kiai Muhammadiyah ini mau nolak sebenarnya, Bu, karena dia nggak nyaman, karena dia bisa 11, sedangkan ini pondok NU pasti 23. Terus kata Pak Kiai NU, janganlah Pak Kiai, ini permintaan saya, nggak bisa beliau nolak. Akhirnya ngimamin Kiai Muhammadiyah ini pintar, balik badan. Bapak-bapak, saya ini kan orang Muhammadiyah, biasa 11 rakaat. Lan jenengan ini kan orang NU, biasanya 23. Saya kembalikan ke jenengan, mau 23 apa 11? Langsung kompak jawab. Sampai tetes darah penghabisan kami tetap 23 Pak Kiai. Pokoknya saya tidak mau 11. Udah remak cong-cong. Adalah salah satu suku begitu, saya nggak mau sebut namanya. Ya, akhirnya Masya Allah diambil 23. Kata Kiai Muhammadiyah, oke, nggak apa-apa. Oke, kita 23. Tapi Kiai Muhammadiyah ini keren, Bu. Baru 8 rakaat itu udah 1 jam lebih. Akhirnya beliau balik badan. Jadi gimana? Tetap mau 23 atau 11 aja? Kayaknya 11 aja Pak Kiai, kami sudah tidak tahan lagi. Jadi mendadak Muhammadiyah semuanya ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi teman-teman, itu tadi ya, kalau kita pelajari, sahabat-sahabatku, tarawih tahajudnya dikencengin. Ya, pokoknya tahajud. Jangan pakai beda-bedain tarawih dan qiyamul lail. Kemudian berikutnya adalah majelis ilmu. Jadi duduk di kajian-kajian dikencengin. Nabi Muhammad itu, Bu, kalau sudah masuk di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, beliau ngegas sedekah. Nah, bukan ini yang kita bahas, tapi kenapa beliau ngegas sedekah? Ternyata jawabannya karena beliau ya bahagia. Di momentum Ramadan ini Jibril turun datang untuk mengajak Nabi memurojaah bacaan-bacaan Qur'annya. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka sahabat-sahabatku dikencengin majelis ilmunya, plus juga sedekahnya ya. Sedekahnya juga dikencengin. Ya Tat, orang sedekah itu ya gimana Tat? Ya saya mah bukan orang kaya. Maka saya bilang begini, ibu-ibu, saya sering bilang begini, zakat atau sedekah itu bukan ujian untuk orang kaya. Karena kalau kaya, sekalian kaya Bu, nyata udah sedekahnya, enak, ya Bu ya. Nah ya, atau miskin sekalian miskin, udah nyata miskinnya, begitu. Apa yang mau disedekahkan? Yang susah itu yang tanggung. Ya kayak Ustadz, Bapak, Ibu, kita semua ini tanggung. Dibilang kaya, enggak. Dibilang enggak, memang. Ya. Jadi ibu-ibu itu kere juga berarti Bu. Ini yang tanggung, ini yang kadang susah. Makanya ibu-ibu ayo sedekah. Insyaallah Bu, sedekah tidak mengurangi harta. Apalagi kalau sama anak yatim. Ternyata mohon maaf Bu, Ustadz itu pernah suatu saat, ibu percaya nggak sih Bu, istri yang hamil tapi suami yang ngidam itu percaya nggak? Nah, istri saya lagi hamil, saya tuh ngidam pengen makan kepiting dan dito. Ibu tahu sendiri yang asam manis itu Bu, ya Allah, ada nanasnya segala itu, ya Allah. Jadi ibu, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kepingin makan kepiting dan dito. Mohon maaf, pulang-pulang, saya pengajian jam 8 tuh pengennya jam 8 pengajian di Sepingga Pratama. Pulang-pulang jam 10 dibawain kresek, karena kreseknya putih jadi tebus pandang. Kalau saya lihat ada tulisannya kepiting dan dito. Ya Allah, cepat banget sih ya Allah, saya bilang gitu. Pengennya pagi, belum duhur udah dikasih sama Allah. Mereknya sama. Nah, pas saya lagi naik motor, saya gantung di motor kan. Ada anak-anak kecil jualan koran. Om, koran Om. Enggak nak, Omnya enggak beli koran. Beli Om, enggak laku Om, kasihan Om. Ya udah, sini berapa nih, 20.000. Kasih uang 20.000. Korannya Om, enggak usah. Kembaliannya Om, bawa aja. Makasih Om. Iya, dia duduk Bu di pelipitan. Ini loh Bu, di perempatannya Balikpapan Baru. Jadi ada pelipitannya tuh kan.
Nah, dia duduk di pelipitan. Karena dia duduk di pelipitan, jadi mukanya searah dengan gantungan apa tadi? Kepiting dan Dito. Ya Allah, ngeliatin aja. Kenapa, Dek? Kepiting, Om, ya? Iya. Kenapa? Saya dari lahir belum pernah makan kepiting, Om. Astagfirullahaladzim. Coba ibu dengar kata-kata begitu tuh gimana, nggak nusuk di hati? Emang bapakmu kemana? Bapakku udah mati, Om. Aku yatim. Astagfirullah. Udah nggak tega dah, Ustaz. Ya, udah nggak tega. Wah, Ustaz sama anak yatim itu paling nggak tega. Ya udah, saya ngasih itu, Bu. Tangan saya bergetar, Bu. Ini buat kamu. Ini pertarungan antara iman dan aiman, ngerti nggak sih? Ya Allah. Dah, selesai cerita. Ini liur saya telan, nggak apa-apa lah sudah. Insya Allah, kalau Allah waktunya ngasih rezeki. Subhanallah, Bu, emang Allah itu luar biasa. Ustadz ada ketemuan rombongan dengan teman-teman dosen Ashabul Badar. Waktu itu Ustadz dapat rezeki, kata mereka, bro, kapan ini nraktir? Ustadz juga, sama-sama Ustadz. Ya udah, kita makan di Kepiting dan Dita. Satu meja, Ustadz yang bayar. Makan kita, Bu. Puas memang hati sudah. Selesai makan, tibalah detik-detik yang menegangkan. Apa itu? Bayar. Ketika mau bayar, sudah siap uang sekian juta. Kesenggol orang pakai topi koboi, orangnya pendek-pendek kecil. Pak Ustadz, iya Pak. Kenapa nggak bilang-bilang? Masya Allah. Udah Ustadz, gak usah bayar. Saya nanti yang bayar. Jangan Pak. Kalau saya makan berdua oke lah. Ini satu rombongan Pak, satu kampus saya makan semua di sini. Nanti Bapak pingsan. Tenang Pak Ustadz. Ustadz nggak perlu bayar. Aku juga nggak bayar. Bapak siapa? Aku yang punya, Haji Rudi. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Oh gitu, bungkus Bu, ya. Jadi teman-teman, ya makanya sedekah itu melapangkan rezeki. Yang terakhir adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf jangan ditinggalkan. Pak Ustadz, ada apa? Kenapa sih kita i'tikaf? Gini, saya kasih tahu Bu. Saya pernah diprotes sama orang BI. Pak Ustadz, Islam itu kan kalau memerintahkan sesuatu itu menciptakan produktivitas, betul. Kenapa disuruh i'tikaf? I'tikaf itu ibadah diem doang tuh, di masjid diem. Loh, i'tikaf itu bukan ngaji, Bu. Ngaji itu nilai plusnya. Sholat tahajud itu nilai plusnya. Tapi dudukmu di masjid saja itu udah menghasilkan pahala. Namanya i'tikaf. Di masjid. Kalau di rumah bukan i'tikaf, itu namanya istrikaf. Ya? Jadi teman-teman, ya, di masjid Bu, itu duduknya aja pahala. Tapi niat loh ya, niat i'tikafnya harus jalan. Nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, dengerin Ustadz Bu. I'tikaf paling bagus 10 hari. Tapi kalau ibu nggak bisa, sehari. Kata Imam Malik minimal sehari. Kalau nggak bisa juga, mengikuti pendapat mayoritas ulama, terutama Imam Syafi'i, walau bilahdoh, walaupun hanya dengan satu hentakan. Artinya ibu masuk ke dalam masjid, duduk sebentar, keluar, udah terhitung i'tikaf. Tentunya nilai pahalanya beda dengan yang full, tapi setidaknya diperbolehkan. I'tikaf kantoran. Gini, saya kasih tahu. Pulang kantor 5:30 sebelum buka puasa, nonton YouTube dulu. Dibuka itu videonya Wah. Siapa Wah? Ustadz Adi Hidayat atau UAS? Siapa UAS? Ustadz Agus Syairul Huda. Orang ada ustadz yang asli kok ibu mikir-mikir yang lain itu. Ibu tuh nggak ngerti perasaan aku. Ibu pikir aku ini ustadz murahan. Jadi teman-teman, apa yang terjadi? Ibu nonton setelah berbuka puasa, makan bareng, ya, makan paling gorengan gitu kan, ote-ote yang panas, yang pas dibuka keluar asapnya, ditotol dengan sambal kacang sama campur kecap manis. Masya Allah, minumnya tadi es jeruk yang kecut itu ya, luar biasa. Ibu-ibu, apa yang terjadi? Ibu selesai makan kenyang, berangkat ke masjid, bawa bantal, bawa selimut. Nyandar di belakang begini, ngaji Quran. Sambil nyelonjor gak apa-apa. Nanti habis itu baring, tidur. Bangun 3:30. Sholat tahajud bareng imam. Kemudian selesai tahajud jam 3:30, makan sahur. Habis makan sahur, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, ibu duduk di masjid sampai syuruk. Habis syuruk baru ibu pulang, baru tidur. 6:15 tidur, bangun 7:15. Insya Allah udah lumayan seger, kemudian bangun lagi. Itu kalau ibu lakukan berturut-turut 10 hari. Di malam Id nanti kerasa, badan ibu akan terasa enteng. Kayak terbang gitu, kurang tidur. Ya.
Ya Bu? Iya. Terus ibu terduduk, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu gini, ya Allah, biasanya di masjid ya Allah. Gitu. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Ya Allah, masih bisa nggak ketemu Ramadan di tahun berikutnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada mobil berhenti depan rumah, tutup pintu, buang, sambil bawa parcel. Dari mana? BKV Pak. Oh, Masya Allah. BKV yang di mana? Yang di belakang dom itu. Iya. Ini ceritanya bukan betulan ya. Ceritanya doang. Jadi teman-teman, ibu nggak sadar BKV itu di mana? Ini loh BKV. Tak tendang memang, ibu baru tahu rasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa itu? Oh, ini anutat, ikan kakap andalan ya. Jadi teman-teman yang dimasak kecut itu loh Bu. Ya, asam manis. Diperes dulu nipis tambah seger Bu, ya Allah. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu yang disebut itikaf. Kenapa kita itikaf? Karena kesuksesan tidak selalu dengan bekerja. Kadang-kadang kita disuruh diam. Saya closing dengan sebuah cerita. Jadi ceritanya begini Bu. Ada orang punya jam harganya 2 miliar. Mohon maaf ya, yang jamnya beli di Shopee gratis ongkir, lewat dulu Bir. Jadi berapa harganya tadi Bu? Jamnya hilang. Kebayang nggak rasanya kayak apa? Lemari didorong, jendela digeser, pokoknya semuanya, kamarnya digeser, semuanya mencari. Dia grogi 2 miliar. 1 jam berlalu, dia keluar badannya lemes. Apa yang terjadi? 3. 1, kamarnya hancur berantakan. 2, badannya kecapean. 3, jamnya tetap nggak ditemukan. Bukannya dapat solusi, yang ada malah dapat masalah. Adiknya keluar, abang kenapa bang stres gitu? Abang kehilangan jam. Udah bang cari, udah. Berapa lama bang? 1 jam. Udah bang keluar lagi. Adiknya masuk. Ibu boleh percaya atau tidak percaya? Karena saya bukan caleg yang butuh kepercayaan Anda. Ya? Ibu dengerin Ustaz. Ternyata Bu, 5 menit adiknya keluar bawa jam. Wih, kakaknya bahagia, dipeluk. Ya Allah deh, makasih deh. Kamu keren banget. Abang cari 1 jam gak ketemu, kamu cuma 5 menit ketemu. Gimana caranya? Gampang bang. Gimana? Aku tutup pintunya, aku kunci jendelanya, ku matikan lampunya, ku matikan kipasnya. Dalam kegelapan dan keheningan, aku berdiri di tengah ruangan dan tanpa bergerak sedikit pun. Dan disitulah Allah mentransfer gelombang suara ke telingaku. Tik tik, tik tik, tik tik, tik tik. Dari suara itulah aku mencoba mendiagnosa dan mengidentifikasi di mana keberadaan jam itu berada. Ibu paham gak sih yang saya bahas ini Bu? Susah ngomong sama nenek-nenek begini. Jadi teman-teman, artinya apa? Yang tadi pontang-panting gak ketemu, yang ini tenang, slow, tapi justru ketemu. Itulah maunya Allah dalam i'tikaf. Ibu disuruh stay diam sejenak untuk menyadari, ya Allah, di mana posisiku sebagai orang tua? Udah baik ke aku sebagai seorang ibu? Udah bagus ke aku sebagai seorang istri? Udah bagus ke aku sebagai seorang murid? Udah bagus ke aku sebagai seorang tetangga? Disitulah Allah lagi memberi kita jeda, time out, untuk kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup ini. Ya, jadi malam ini jangan lupa untuk tetap beriktikaf di masjid-masjid terdekat yang ada programnya.